dari video saya, dan jangan lupa ditonton sampai habis video-video saya ya teman-teman ya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi di video aku Wiwi TKW Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya, dan selalu bahagia ya teman-teman ya. Dan untuk kali ini aku mau bikin video membahas tentang itu ya, orang jualan di jembatan Mongkok di Hong Kong ini ya guys ya. Ada fotonya seperti ini. Ini kronologinya itu di jembatan apa ya namanya, jembatan 1000 Bidadari itu, yaitu tempat para buruh migran seperti saya ini ya, para TKW itu liburnya kan di jembatan itu ya teman-teman ya, sampai panjang kayak gitu. Dan itu sama para TKW yang itu ya, yang lainnya itu dibuat bisnis ya teman-teman ya, buat jualan kayak gitu. Biasanya itu orang jualan itu memang satu porsinya makanan itu $10 ya, kalau minuman itu kalau nggak salah $5 juga. Soalnya aku juga pernah jualan ya teman-teman ya, tapi di Taman Victoria Park situ ya. Itu ada kan ini gambar ini digerebek ya teman-teman ya sama imigrasi kayak itu. Biasanya mbak-mbak itu misalkan imigrasi masih dari ujung sana ya, itu mbak-mbak itu sudah bilang kayak ini, ada Pak D, ada Pak D kayak gitu, ada gundul kayak gitu. Itu semua barang-barang itu langsung ditutup seret kayak gitu ya teman-teman ya. Langsung yang bisnis itu tadi, yang mbak-mbak itu tadi, siapa yang jualan itu langsung ditutup, dan mbaknya itu pura-pura nggak jualan atau jalan di tempat lain seperti itu ya teman-teman ya, biar nggak ketahuan kayak gitu ya. Biasanya gitu. Dan itu begitu Pak D tahu ya ini jualan orang-orang, karena di situ itu nggak boleh jualan ya teman-teman. Sebenarnya di bawah di jembatan pinggir-pinggir jalan itu kan itu nggak boleh jualan. Dan itu banyak barang-barang itu akhirnya sama Pak D itu diangkut ya guys ya, bawa plastik gede itu, plastik hitam itu diangkut, dan telepon pihak mobil ya, mobil yang khusus itu ya teman-teman, yang angkut barang kayak gitu. Dan barangnya itu biasanya itu langsung diangkut, dibawa ke kantor kayak gitu. Soalnya kantor imigrasi itu banyak ya teman-teman ya, itu nggak tahu dibawa di office yang mana kayak gitu. Soalnya kantor itu tugasnya beda-beda kayak gitu. Mungkin untuk penangkapan barang-barang atau barang itu ya yang bukan bekas sih, yang habis dijualin orang-orang itu ya, kayak makanan kan banyak tuh, itu kan diringkus, taruh plastik atau kalau masih ada baskomnya ya, sama baskomnya itu dijinjing kayak gitu, dan ditaruh ke motor kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kalau mbaknya tadi yang bisnis itu biasanya kan sudah tahu Pak D dari ujung atau dari mana itu kan, beliau kan lari kayak gitu, sembunyi kayak gitu. Nanti kalau Pak D sudah lewat itu ya, itu kembali lagi jualan lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kenapa itu para TKW itu yang bisnis itu tidak kapok, karena itu untungnya itu ya lumayan ya teman-teman ya. Untungnya itu bisa satu harinya ya, hari Minggu itu ya, itu hampir sama gaji kita ya. Misalkan gaji kita 5.000 ya, itu kurang lebih bisa mendapatkan segitu loh ya teman-teman ya. Itu yang rame ya, yang jualannya sendiri, terus yang masak sendiri. Biasanya kalau kayak pentol biasanya eksporan toko dari Indonesia, di bawah sini ada penyetoknya ya teman-teman ya. Biasanya itu ya orang Hong Kong sini itu nyetok itu banyak. Ini setahu aku ya, karena aku juga pernah jualan, tapi aku nggak masak sendiri. Itu aku kan kayak ngasong kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi aku ya lumayan ya tahu kayak gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi untungnya itu memang lumayan ya teman-teman ya.
Itu ya, itu sebenarnya gini ya teman-teman ya, itu mbak-mbak itu kan sudah tahu kan jualan itu kan ilegal, tidak diperbolehkan sama imigrasi, dan menyalahi aturan kayak gitu. Kita kan di sini kan apa ya, numpang kayak gitu ya, numpang cari rezeki. Jadi jangan menyalahkan visa kita. Visa kita itu kan visa buruh migran, visa pembantu TKW kayak gitu ya, kayak gitu. Soalnya di sini itu ya teman-teman ya, kalau kalau visa mbak-mbak itu kan helper kayak gitu ya, itu nggak boleh kerja, yang lain tuh nggak boleh, namanya ilegal. Misalkan kalau itu ya yang bisnis orang sini jualan di taman itu ada kartunya ya teman-teman ya. Jadi nggak seperti di Indonesia apa ya, kerja apa itu apa ya, kalau di Indonesia itu kan jualan ya jualan kayak gitu ya. Misalkan nggak izin kan nggak nganu, nggak apa ya, nggak berpengaruh juga ya teman-teman ya, kecuali kalau usahanya sudah maju banget kan baru izin kayak gitu. Kalau di Hongkong sini kecil apa ya, usahanya kecil atau besar itu yang aku tahu itu harus izin ya teman-teman ya. Itu kan KTP-nya kan dilihat kayak gitu. Untuk mbak-mbak itu kan itu ya teman-teman ya, itu yang jualan itu tuh sudah tahu mereka itu kayak apa ya, tidak diperbolehkan. Habis gitu dia tahu resikonya kayak gitu. Resikonya gini ya teman-teman ya, kalau auzubillahi min dzalik ya, kalau misalkan jualan kayak di jembatan ini ya, jembatan Mongko atau di dimanapun kayak gitu, habis jualan terus tiba-tiba ketangkep ya si pembisnis itu tadi, itu ya langsung dibawa ke itu ya, di kantor imigrasi itu, di situ itu disidang ya teman-teman ya. Habis gitu terus kan majikannya ditanyain masih mau nggak sama pembantu ini. Pembantu ini kan maksudnya menyalahi aturan kayak gitu ya, misalkan jualan kayak gitu. Misalkan biasanya kan majikan ada yang baik dan ada yang nggak baik ya teman-teman ya. Kalau majikan baik itu bisa memaafkan ya, itu yang penting kan sidang-sidang kayak gitu, dan masih bisa bertahan di Hongkong sini sampai finish kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau majikan nggak mau, begitu ketangkep terus pihak imigrasi mesti kan telepon sih dengan majikan ya teman-teman ya. Itu misalkan majikan nggak mau ya, hari itu juga itu biasanya mbaknya itu dipenjara 2 minggu atau 3 minggu ya teman-teman ya. Habis gitu langsung dipulangkan di Indonesia dan tidak boleh masuk Hongkong untuk bekerja kayak gitu ya teman-teman ya, ceritanya gitu. Tapi mbaknya itu tadi sudah tahu loh ya resikonya itu, soalnya orang bisnis, orang jualan itu pasti tahu resikonya. Biasanya ya orang seperti itu ya, misalkan ketangkap ya ketangkap, misalkan majikan nggak nerima ya nggak apa-apa. Biasanya itu mbak-mbak itu larinya itu di Makau untuk bekerja lagi di Makau atau di Taiwan atau di negara dimanapun kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu ceritanya kalau mbak-mbak TKW. Tapi ada juga ya teman-teman ya yang sudah ketangkep, habis itu kan majikannya tetap mau ya, terus finish kayak gitu ya, terus pulang Indonesia niatnya nggak mau bekerja lagi, dan beberapa tahun kemudian, 2 tahun atau 3 tahun itu mbaknya itu ingin lagi kerja di Hong Kong. Itu bisa loh teman-teman ya, itu sama imigrasi masih dikasih visa, dan akhirnya itu kesini lagi. Ini ceritanya ini temanku ya, ya teman-teman ya, itu kerja itu nggak salah 2 tahun atau berapa ya itu ya, yang sekarang itu. Dan alhasil ya teman-teman, mbaknya itu mungkin sudah dari dulu sukanya jualan bisnis. Nah akhirnya ketangkep lagi guys, ketangkep lagi itu kan sudah 2 kali ya, yang beberapa tahun yang lalu yang udah lama, terus yang baru itu ketangkep lagi. Tapi majikan masih mau ya, masih bekerja kayak gitu. Tapi semuanya itu tergantung majikan ya teman-teman ya. Kalau majikan mau ya berlanjut, kalau nggak mau pulang Indonesia. Begitu sih yang setahu aku. Dan imigrasi itu ya menurunkan visa itu ya
nggak ngasal tiba-tiba bisa turun kayak gitu ya. Soalnya kan rekod kita itu kan bisa terbaca ya teman-teman ya di imigrasi itu. Dan ya itu aja ya teman-teman ya untuk video aku malam ini, karena aku mau istirahat. Dan terima kasih bagi teman-teman yang menonton video ini dan ikutin video aku selanjutnya, dan dukung channel aku ini ya teman-teman ya, karena ini adalah apa ya, aku masih belajar kayak gitu. Dan thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.